Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citrinianti dari kelas Aplikom Rabu pagi. Di sini saya mendapat tugas untuk menginput dan menginterpretasikan data menggunakan WinStep. Jadi awalnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya menginput data mentah dari Excel ke WinStep. Yang pertama, yang item-item ini, nilai mentah dari 29 item ini, kita blok sampai ke persen 348, banyak ya. Nah iya, segini, kita blok, kita copy, terus kita buka Excel yang baru, kita taruhnya di yang D. Kenapa? Karena nanti yang kolom A, B, dan A, B, C, itu nanti buat nomor. Nah, kita paste dulu ya. Jadi setelah kita paste, ini kan ada bordernya, jadi bordernya harus kita hilangin supaya nanti di WinStep bisa diproses. Ini cantik. Terus bordernya udah hilang kan. Terus nanti sini kita beri nomor, karena tadi kan jumlah respondennya ada 348. Berarti ada 3 digit angka. Karena di WinStep tidak bisa, misalnya dalam satu kotak itu ada lebih dari satu angka, dia tidak bisa memproses, makanya untuk penomoran. Jadi setiap ratusan, puluhan, dan satuan itu dipisah per satu kolom. Misalnya tadi kan ya, responden 01, berarti kan ratusan 0, terus puluhan 0, dan satuan 1. Nah, dia responden 1. Contohnya, misalnya di sini ya, asal aja 100, mana? 100. Ini 100 misalnya, 101. Nah, 101 itu kan berarti kan ratusannya ada 100, berarti yang pertamanya itu angka 1, yang angka tengahnya itu ada 0, yang angka terakhir itu ada 1. Kalau misalnya puluhan, misalnya di sini 53. Berarti angka pertamanya 0, angka keduanya 5, angka ketiganya 3. Nah, ini semua dinomorin karena kelamaan saya sudah punya data yang sudah dirapikan. Jadi ini udah rapi kan, maksudnya ini data mentah dari item-itemnya, data mentah dari item dan persennya ini udah di copy paste di kolom dia sampai sekian lah. Terus yang ABC ini adalah kolom nomor. Udah rapi kan? Udah rapi semua. Jadi supaya nanti tampilan di WinStep-nya bagus, kita ke format, terus kolom width, ini isinya 1 supaya nanti dia jadi dempet-dempet. Nah, jadi kayak gini. Nah, terus setelah kayak gini, kita save biasa di dokumen apa ya, tugas individu Excel. Terus kita, ini format yang biasa dulu, kita save. Kalau udah, kita save as di dokumen. Terus formatnya PRN, berarti yang formatnya text space delimited. Ini namanya ganti aja, jangan Excel. PRN. Save. Ini yes aja. Terus itu sini ini open file, open file dokumen, cari file yang tadi yang versi PRN-nya, terus klik open. Kalau misalnya kelamaan, enter 2 kali aja. Enter 2 kali, salah. Jadi data setup, sorry, data setup. Terus malu kan. Terus tulis titelnya, judulnya tugas individu. Terserah sih mau judul apa. Kalian mau judul apa ya? Saya mau namain tugas individu. Apa sih ini? WinStep. Win. Jadi ini yang ini keterangan buat yang persennya. Ini keterangan buat variabel itemnya. Jadi tadi kan nomornya itu kan dimulai dari yang 1, dari kolom 1 sampai kolom ini yang awalnya sampai kolom, karena tadi ada 3 digit angka buat person atau person entry atau nomor respondennya. Jadi dari nomor 1 sampai 3. Nah, terus refresh. Nah, terus ini jadi dari nomor kan 1 sampai 3 itu buat responden, berarti yang 4 sampai terakhir itu buat apa? Buat iya enggak sih? Iya benar. Yang 4 sampai terakhir itu buat item. Jadi yang pertama itu nomor 4, terus jumlah itemnya
kan ada 32 dikurang 3 karena 3-nya dipakai buat persen, jadi 32 kurang 3 sama dengan 29. Kita refresh lagi. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, kalau udah masukin kisi-kisinya. Aduh, banyak. Sebenarnya saya bingung. Di sini tuh masukin yang dimensinya atau indikatornya, tapi karena mungkin lebih spesifik indikator, jadi saya masukin yang indikator saja. Ini kan nomor 1 sampai 4 ya. Jadi di sini. Oh, gini aja biar gampang. Lah hilang. Nih sini. Nah, ini paste. 1 sampai 4. 1 sampai 4 penilaian terhadap diri sendiri. Terus 5 mana? Kamu 5. 5 copy. 5 paste. 5 7. Kok lengkap-lengkap. Ribet sekali. 5 7 10 13. Ini kayak gini bikin insecure gak sih, bikin OCD. Terus habis itu nomor selanjutnya 6. Nomor 6. Paste. Tanya habis saja. Paste 6 8 15. Bener kan ya? 6 8 15. Ya bener. 6 8 15. Terus yang nomor 9. 9 11 12 14. Yeay, tidak ada yang bolong. Terus selanjutnya nomor 16. Oke, enak nih. Urut. Copy. 16 17 18. 19 20 21. Nah, ini. Ya lanjut ya, tadi karena kepotong karena aplikasi buat ini bajakan, aplikasi buat rekamnya, buat konten bajakan. Jadi cuma bisa 10 menit doang. Terus ini sampai nomor 24. Nah, 24 udah tadi gambaran terhadap penampilan fisik melalui lalalala. Terus nomor 26. 2 indikator lagi. 26. 25 sama 26. 26. Terus 27, 28, 29 keyakinan. Copy. Sini paste. Lah, kok 30? Lah, 30 nya mana? Tuh, kok 30? Sini udah 9. Ayo, udah bingung. Sini udah 9 loh. 32 tambah 3. Kan ada 29. Jadi lah hitung label, oke. Terus habis itu scan data flow codes. Udah nih, udah terlabelisasi semua. Terus habis itu apa sih namanya, WinStep. Yang ini save control with data file and access to WinStep analysis. Nih. Terus habis itu ini nggak sih data setup di data pakai besok ya, data set tuh Discord. Save supaya nggak hilang. Ini biasa aja. Terus habis itu kelamaan jadi enter 2 kali. Wah, sudah ada. Aduh, bentar. Oh, yang tadi nggak kebayaran ya, yang data setup ya. Udahlah. Maksud tadi di pas lagi nulis nama bukan apa, ditulis .prn yang set aja. Terus tadi kan udah tadi hey you. Nah, ini kan ini udah ada ininya. Jadi nanti tinggal interpretasinya tinggal lihat di output tables. Terus untuk pindah ke SPSS pakai output files yang tadi yang ini yang masalah ya. Nanti dijelasin per step. Jadi sampai sini dulu, nanti lanjut ke video selanjutnya. Oke, lanjut. Tadi kan udah enter 2 kali. Terus lihat tuh udah percobaan beberapa kali saya. Kita lanjut ke interpretasi gambaran umum, yaitu di output tables. Terus habis itu kita pilih nomor 3.1 yaitu summary statistik.
Nah di sini kan table 3.1 itu menggambarkan tadi summary statistik, terus tugas individu tadi menggambarkan judul file yang kita namai tadi. Sebenarnya ini data setup tapi saya ganti jadi tugas individu mix. Terus habis itu input, kita menginput 348 orang responden dan juga 29 jumlah item. Nah, jadi kalau misalnya di range model ini dia punya dua pengukuran, dua tabel yang berbeda, yaitu pengukuran responden dan juga pengukuran item. Jadi setiap variabel tuh mempunyai pengukurannya sendiri gitu. Jadi setiap orang ini, jadi di yang pengukuran orang ini kan saya ada total score. Di sini ada mean, ada standar deviasi, ada nilai maksimal, nilai minimal, terus ada total score, terus ada count itu berarti jumlah yang dihitung. Ini kan tadi karena satu orang itu mengisi 29 item, berarti yang dihitung berarti 29 item kan. Jadi ini maksudnya 29 itu jadi satu orang diisi 29 item. Nah, di sini juga nih berarti satu item diisi oleh 348 orang count. Di total score udah ngerti lah ya dari pelajaran sebelumnya. Terus habis itu ada measure. Nah, measure ini menunjukkan kemampuan setiap orang dalam mengisi gitu. Kalau misalnya di item berarti menunjukkan kemampuan seberapa bagus kemampuan item tersebut mengukur. Ya nggak sih? Jadi angka-angka ini disebutnya logit, yaitu logaritma per unit. Jadi bukan angka skor mentah lagi, beda sama yang klasik. Terus habis itu ada model error. Terus habis itu ada nilai impedance on fit yang buat outlier. Nah, jadi kan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, setiap di range model ini berarti kan punya dua pengukuran kan. Dua pengukuran ini tadi kan ada yang buat mengukur responden sama yang buat mengukur item. Nah, jadi untuk jadi kan setiap variabel ini mempunyai nilai reliabilitasnya masing-masing. Jadi persen reliability-nya itu 0,83. Ya bagus sih, karena yang paling bagus itu 1. Semakin mendekati 1 itu bagus, semakin mendekati 0 itu buruk atau jelek. Terus nilai reliability modelnya 0,86. Terus di sini nilai reliability item reliability-nya 0,96 sama juga yang modelnya. Nah, di sini nilai yang itemnya itu lebih bagus. Nilai reliability itemnya lebih bagus daripada nilai reliability persennya. Jadi kan ini yang modern, dan untuk nilai reliabilitas klasiknya yaitu 0,85. Terus habis itu ada separasi. Separation. Nah, separation ini adalah pengelompokan kalau misalnya di persen itu berarti pengelompokan orang, dan kalau misalnya di item berarti pengelompokan item. Nah, terus maksudnya itu kayak gimana? Jadi dalam gini ya. Misalnya di persen, di sini ada 2,18, berarti kan ada dibagi menjadi 3. Ini kan sebenarnya ada rumusnya untuk membagi menjadi beberapa kelas. Tapi karena lebih gampang jadi dibulatkan saja. Jadi si persen ini mempunyai 3 jenis kelas. Yang pertama itu baik. Yang pertama itu sangat baik, yang kedua itu cukup baik, dan yang ketiga itu kurang baik. Ini contohnya aja, contoh untuk pembagian kelasnya. Terus kalau misalnya di item, ini kan ada berapa? 5. 6 jenis kelas. Berarti kan saya menggunakan langsung ke atas aja kali ya. Jadi di sana ada 6 jenis kelas. Berarti untuk kelas item yaitu ada sangat baik, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, agak baik, kurang baik, sama tidak baik. Nah, itu jenis 6 tingkatan kelasnya. Jadi harusnya yang bagus itu kalau misalnya separation di sini 3, di sini juga harusnya 3. Berarti di sini ada dua kelas yang tidak berumah gitu kalau kata guru sih. Jadi ada dua kelas yang nggak ada orangnya gitu. Dan terus ada selanjutnya ada apa namanya, persen reliability dan item reliability. Tadi kan udah jelasin, terus pengen jelasin lebih lanjut aja. Jadi sini ada nilai ekspektasinya itu bisa dilihat dari persen reliability dan juga item reliability. Nah, di sini persen reliability-nya termasuk dalam kategori bagus, karena jadi kan persen reliability itu kan menunjukkan logit 0,83. Jadi menurut standarnya itu dia termasuk dalam kategori bagus karena termasuk dalam rentang
logit 0,81 sampai 0,90. Jadi untuk responden konsistensi jawaban responden itu adalah bagus. Terus yang ini yang item reliability ekspektasinya itu 0,96. Dia termasuk dalam rentang istimewa sekali karena di atas nilai logit 0,94. Jadi maksudnya itu kualitas item dalam instrumen ini istimewa. Apa ya, bagus sekali sih ya, itulah pokoknya lah. Terus tadi lebih jelasin lebih lanjut. Terus tadi yang alpha comba ini itu maksudnya itu adalah nilai reliabilitas instrumen keseluruhan. Jadi interaksi antara si reliabilitas persen dengan juga item itu 0,85. Berarti 0,85 itu termasuk dalam kategori bagus sekali karena di atas nilai logit 0,8. Terus abis itu selanjutnya terus habis itu tadi masih nilai ekspektasi. Jadi nilai ekspektasinya itu bisa dilihat dari input dan output juga. Jadi kalau misalnya nilai ekspektasi 1, jadi yang di MNSQ sih main square ini kan 1, jadi karena 1 itu berarti bagus. Kalau mendapat 1 berarti berarti pola jawaban pada instrumen adalah bagus. Terus kalau misalnya dilihat dari standar Z standar score itu minus 0,4. Karena dia mendapati 0, berarti keseluruhan pola jawaban responden yang sesuai dengan model. Minus 4 mendapati 0, lumayan lah. Terus tadi apaan? Tadi ya jadi tadi kan tadi SDF label SDF baik responden maupun item mempunyai standar referensi sendiri. Jadi standar referensi itu disebutkan yang untuk responden 0,2, main yang measure itemnya itu 0,4. Terus habis itu kita lanjut ke output tables, yaitu ke nomor 13 yaitu item measure. Nah ini kita di sini kita melihat item dari yang baik atau yang enggak, dari tingkat kesukaran butirnya. Jadi di sini di measure-nya kan diurutkan, kan ini kan nggak urut ya, yang entry number-nya ini nggak urut. Jadi sebenarnya ini diurutkan berdasarkan jelek banget sih. Nah ini kayak tadi jadi kan diurutkan per ini dari tingkatan soal yang paling sulit diisi, bukan isi, soal yang paling sulit disetujui sampai ke soal yang paling mudah disetujui. Jadi item yang paling sulit disetujui adalah penilaian terhadap diri sendiri, dan item yang paling mudah disetujui adalah evaluasi diri pada kemampuan skolastik minus 0,40, ini 0,39, bukan logit 0,39. Ini tadi labelnya, ini label yang kita isi dari isi. Terus ini yang ini entry number-nya ini, berarti ini nomor item, nomor soalnya. Terus total count ini berarti jumlah responden yang ngisi si item tersebut. Lalu selanjutnya minimize, kita ke output table ke nomor 10, kita lihat itemnya dari pick order. Nah ini jadi kan kalau yang tadi itu kan dilihat dari mana butir yang paling sulit dan mana butir yang paling gak sulit kan diurutinnya. Ini kalau ini diurutinnya dari item yang paling sesuai, paling apa sih? Bukan sesuai ya, sesuai namanya apa sih, fit itu? Dari yang paling fit sampai paling misfit atau outlier. Nah jadi untuk melihat apakah item ini outlier atau enggak, jadi lihat dari nilai logit. Sebenarnya sebenarnya bisa dilihat dari nilai logit inputnya aja, tapi kalau misalnya pengen lebih bagus kata evolusi harus dilihat dari dua sisi, input dan juga output. Nah dari sisi input, cara melihat nilai apakah sesuai dari nilai inputnya. Jadi kita lihat di sini yang mana sih? Oh yang ini, ini. Jadi yang ini ditambah 1,01 ditambah 0,16 sama dengan 1,17. Nah jadi ini 1,17 ini jadikan standar. Jadi kalau misalnya nilai yang dari 1,17 ini ada nilai, misalnya nilai dari nanti mean square itu MNSQ itu mean square ya kalau nggak salah. Jadi nilai dari mean square-nya ini di atas dari 1,17, berarti itu dibuang. Nih berarti yang ini item nomor 11, 26, 27, 28, 21, 5 itu dibuang karena di atas dari 1,17, di atas dari jumlah ini. Ya kalau yang ini pas berarti masih diterima. Terus bagaimana cara melihat nilai outputnya?
Nah, cara melihatnya ini ada tiga syarat. Nah, minimal terpenuhinya itu harus 2 syarat minimal terpenuhi. Apa sih yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti COVID. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dari nilai outfit menswear-nya yang diterima. Jadi kalau misalnya yang diterima itu dalam rentang 0,5 sampai 1,5. Nah, ini kan masuk ke dalam 0,5 sampai 1,5. Ini juga semuanya ya. Iya, semuanya masuk. Jadi syarat yang pertama outfit terpenuhi. Yang lihat dari menswear-nya. Terus yang syarat kedua kita lihat dari Z standarnya. Nah, Z standar tuh ini. Z standarnya itu syarat yang diterimanya itu jadi dari -2 sampai +2. Loh, ini lebih. Ini lebih nih. Jadi nggak diterima. -2. Oke, sampai ini juga nggak diterima. Terus habis itu kita lihat dari nilai poin PT Mencore. PT Measure Core. Ya itulah pokoknya lah. Jadi rentangnya yang diterima itu dari Logit 0,4 sampai 0,85. Kita lihat di sini 0,4. Ini nggak diterima karena ini kurang dari 0,4 nih, yang item nomor 5 sama 21. Sampai 0,85. Bisa nih. Cuma yang ini doang. Ini terpenuhi. Oke, udah sampai situ. Terus lanjut kita ke minimize dulu output tables ke apa sih yang variable maps. Satu nih, mana ya? Enggak 1, 2, 3 nggak berurutan. Variable maps. Nah, wow, bisa kata-kata. Kalau kata bulus kategori ini sebenarnya isinya tuh angka-angka. Apa sih angka respondennya gitu. Karena kebanyakan jadi kayak disingkat gitu. Terus jadi katanya kalau semakin ke atas semakin ini kan karena benar-benar kita lihat ini mengukur apa sih? Ya mengukur perasaan rendah diri. Jadi karena semakin ke atas semakin perasaan tingkat inferioritasnya itu semakin tinggi. Terus kalau misalnya semakin ke bawah berarti nilai inferioritasnya itu semakin rendah. Ada. Berarti tadi yang nilai paling tinggi itu, nah tadi dulu. Ini udah nilai tengahnya ya? Nilai tengahnya tuh ini nih. Nilai tengahnya. 0 ya? Gimana sih? Nilai tengahnya tuh mana sih ya? Saya ini ya? Nah, jadi nggak kelihatan ya. Jadi responden yang paling merasa inferioritas itu adalah responden yang memiliki nomor 1 dan responden yang memiliki rasa inferioritas rendah. Tadi ulang. Tadi responden yang memiliki inferioritas tinggi itu adalah yang nomor 1 dan yang responden nomor 2 adalah responden yang memiliki rasa inferioritas yang rendah. Jadi kalau semakin mendekati 1 berarti semakin tinggi rasa inferioritasnya. Lalu yang ini semakin bawah, semakin mendekati minus, itu berarti semakin rendah semakin rendah inferioritasnya. Lalu tadi kan yang persen ya, sekarang yang item. Jadi ternyata penilaian persepsi ini adalah yang paling sulit yang bisa dipersepsi, dan keyakinan penilaian ini adalah yang paling sulit dijawab oleh responden atau paling susah disetujui oleh responden. Lalu yang evaluasi ini adalah yang paling mudah dijawab atau disetujui oleh responden, yang item evaluasi ini. Terus diuji item selanjutnya sebentar, ini di minimize. Ada unidimensionalitas ya. Jadi di nomor 23 yaitu item dimensionality. Jadi di sini maksudnya kalau di klasik itu dinamakan local independence. Jadi di mana item ini tidak saling terkait. Dan di sini untuk unidimensionalitas ini persyaratan minimalnya ini 20%. Nah, yang dilihat adalah variance displayed by measure yaitu 24,4%. Berarti kan di atas 20%. Berarti di sini boleh menggunakan race model karena sebesar 24,4% item yang satu dengan item yang lain item satu disupport oleh item yang lain sebesar 24,4% gitu. Karena semakin sering lagi berarti semakin support, semakin bagus, semakin bisa menerapkan French model atau model ini. Ayo lanjut, selanjutnya ada butir bias ya. Bias butir. Di output tables, terus item div, terus ini checklist, ini oke. Kalau kata bulus ini oke aja, tapi di sini saya bingung.
Apa yuk labelnya? Coba aja ya. Ini ya. Apa ini market? Lah, gitu. Kalau ada contohnya dulu sih, ada grafiknya. Coba yang lain. Tidak ada. Yang mana? Sebentar. Oke. Label. Sama saja tidak ada. Tadi yang market. Belum. Saya bingung. Udah gini aja. Masuk caplok coba. Ini bingung. Ini bisa dipilih. Beda gini. Jadi katanya, bentar. Bias butir ini digunakan untuk mengetahui apakah ada item yang apakah ada item yang memiliki bias. Mana ya ngomongnya? Jadi kan setiap item itu kan setiap item itu kan pasti kan punya memiliki bias sendiri, entah bias budaya atau bias lingkungan tempat tinggal dia atau bias jenis kelamin dia. Jadi contohnya misalnya Citra apa ya? Gini. Contohnya kalau misalnya Pulusi tadi kan di webinar itu kan Pulusi tidak nggak nonton Korea ya. Berarti kan misalnya Pulusi disuruh ngisi kuesioner disuruh ngisi kuesioner tingkat kepuasan menonton drama Korea The World of the Marriage gitu. Nah kan sedangkan Pulusi tidak menonton drama itu, berarti itu kan terdapat bias karena terdapat bias pengalaman karena Pulusi belum menonton drama itu. Gimana caranya dia bisa mengisi item-item dari kuesioner yang kepuasan setelah menonton drama Korea tersebut. Nah untuk melihatnya bisa dilihat dari yang nilai probability-nya. Probability yaitu ada di sini. Nih probability. Katanya kalau misalnya bila nilainya lebih kecil dari 5% berarti item tersebut bias. Nah di sini kan di atas 5% karena ini adalah 8,5%. Jadi item penilaian terhadap diri tidak bias. Terus selanjutnya ada skala peringkat. Dulu di minus dulu. Oh ada ini di output tables. Terus rating partial credit scale, skala peringkat. Di skala peringkat ini menunjukkan gimana sih? Kan setiap kuesioner itu kan pasti kan ada indikatornya, ada indikator sangat setuju, ada setuju atau netral atau tidak setuju dan sebagainya. Nah biasanya sih kalau di kuesioner yang saya temui itu indikatornya 1-4 atau 1-5 skala Likert atau ya itulah. Terus tapi di sini skalanya ini ada 1-7. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya contoh ya, misalnya 1 itu adalah sangat tidak setuju, 2 itu adalah sangat tidak setuju, yang ketiga itu adalah tidak setuju, yang keempat itu adalah netral, yang kelima itu adalah setuju, yang keenam adalah sangat setuju, yang ketujuh adalah sangat setuju. S. Gimana ya? Ribet banget. Jadi yang bisa dilihat, jadi di skala peringkat ini bisa dilihat bagaimana si responden atau orang yang isinya ini kebingungan dalam membedakan antara indikator satu dengan indikator yang lain gitu. Jadi pasti si responden ini sulit untuk menerjemahkan arti dari salah satu indikator tersebut. Jadi kalau misalnya yang benar ini adalah urut gitu. Jadi misalnya dari minus 62 terus dia ke nilai yang lebih besar minus 46 terus selanjutnya sampai ke 0,11. Nah kalau misalnya salah, kalau misalnya si responden tidak bisa membedakan indikator ini, berarti di sini sama si Winstar-nya ini dikasih tanda bintang. Harusnya kan nilai yang ini kan nilai wujud yang ini kan di atas 0,11 tapi dia malah 0,10, makanya sama bisa dibintangin jadi si responden ini. Jadi ini mengindikasikan responden tidak bisa membedakan tidak bisa menerjemahkan arti dari sangat setuju. Kan tidak juga dari unreached, kan dilihat dari observed average dan dilihat dari unreached result. Berarti kan semakin ke atas semakin besar. Tapi maksudnya harusnya kan nanti kan 1,1, tapi dia malah pas sampai di yang indikator 7 ini dia malah turun jadi 0,55. Jadi yang indikator 7 ini pulang gitu. Jadi guys sebenarnya setelah tinggal 2 menit tadi ingat gak sih yang tadi yang ada grafiknya itu sebenarnya yang item gift sebenarnya harusnya ada grafiknya. Tadi sempat panik karena di sini ya yang masih tadi ini udah sama. Jadi yang ini ya yang item gift tadi kan harusnya ada grafiknya kayak yang kata di contohnya Bulusi. Tapi kan itu kalau dipikir-pikir lagi ini kan formatnya kan notepad itu ya nggak mungkin lah ya ada grafiknya. Jadi pasti akan angka doang. Ya ternyata ada grafiknya.
Ternyata itu emang it takes a while, butuh waktu dari WinStep untuk memproses ke Excel. Ternyata di sana grafiknya, dan gimana ya baca grafiknya. Jadi aduh, jadi yang apa ini, jadi entah yang kurang tahu kan gimana cara baca grafiknya, ternyata cuma yang ini ngasih tahu sih, ternyata beneran ada grafiknya gitu. Wow, kirain tadi ada yang salah sama WinStepnya. Terus berarti selanjutnya ke kita ke scalograms. Jadi di output tables nomor 22 ini kenapa sih bisa ini ngacak gitu, kenapa nggak 1, 2, 3 tapi malah 3,2, terus bisa 2, 10, habis 13, nggak lucu gitu. Terus jadi selanjutnya ada scalograms. Jadi scalograms ini dijelaskan untuk menggambarkan konsistensi dari jawaban responden ya. Jadi ini sih, ini yang angka yang dapat ini sebenarnya ini adalah nomor item. Jadi sebenarnya ini harusnya ini 21, ini 6, ini 14, ini 15, 5, 8, 13. Jadi sebenarnya harusnya ini kan samping, tapi karena dapat jadi ya dia angkanya jadi ke bawah, jadi begini. Jadi bisa lihat di sini dari nilai dari jawaban responden kan di sini 7, 7, 7, 7, terus 2, terus habis itu 5. Jadi kan di sini dia nggak konsisten gitu, darinya 7 tiba-tiba ke 2 gitu. Harusnya di sini juga 7 angkanya, terus ini juga 5, 6. Harusnya kalau saya pengen ini harusnya di sini juga 6 gitu. Jadi bisa dilihat kalau bisa di sini responden kurang konsisten, tapi kalau saya terlalu konsisten gitu kayak misalnya 7 semua, itu juga nggak bagus, karena bisa aja si responden ini kayak ngambil kata dulu sih, kayak ngambil kata kanan semua atau kata kiri semua gitu. Jadi kayak si respondennya ini terlalu overfit gitu, karena terlalu sesuai gitu, karena dia di sini 7 semua. Iya gitu. Anggap misalnya kalau misalnya setuju itu, jadi ya sangat setuju. Jadi dia setuju semua dengan indikator yang di kuesioner tersebut gitu. Itu kan terlalu overfit. Jadi kalau kata Bruce untuk apa memprediksi orang yang terlalu overfit. Tadi aku lupa jelasin, bentar. Lupa jelasin. Jadi ini kan nomor item 21, 6, 14 lalala sampai nomor 4. Dari ujungnya nomor 4 ini kenapa nggak urut? Nah, karena jadi yang ini kayak dari yang ini tuh item yang paling disetujui, item yang paling mudah disetujui, dan yang ini item yang paling sulit untuk disetujui gitu. Jadi nomor 4 terus itu terus yang ini menggambarkan kayaknya dari responden keberapa gitu. Jadi dari responden pertama ini jawabannya segini. Jadi itulah. Terus habis itu selanjutnya kita mau lihat bagaimana cara untuk mendrop item melalui grafik input dan output. Tadi sebenarnya yang input dan output udah dikasih tahu, tapi mungkin karena angka-angka jadi agak pusing. Jadi katanya lebih mudah menggunakan grafik. Jadi pertama kita lihat, kita mainnya di output tables terus. Sekarang kita mainnya ke grafik, habis itu ke expected score ICC. Terus habis itu dilihat di sini, ini yang garis merahnya ini adalah apa sih, nilai yang ideal gitu. Jadi seharusnya nilainya, jadi seharusnya titik-titik ini ya berada pada sekitar ini gitu. Jadi item nilai yang diri kalau misalnya ideal tuh berarti kan harus ikuti garis yang lurus ini, garis yang merah ini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya nggak ikuti garis yang merah ini, asal tidak melewati batas input dan output. Batas input itu dinilai dari idealnya gitu. Jadi kan udah dijelasin kan yang kata apa sih cara mencari nilai input yang standar apa gitu. Mana sih tadi input? Bukan sih? Ini ya, yang ini, yang input yang ini, nilai dari nilai ini. Ini nilai dari nilai ideal. Jadi kalau kata Bu Lucy tadi, kalau misalnya nilai apa sih, kalau misalnya dia, kita ke yang lain ya, ideal enggak, tidak ada yang di bawah input. Nah ini di bawah input. Jadi yang ini yang pada item masa malu. Jadi yang apa sih ini respondennya ya. Jadi yang saya lingkarin ini apa, karena tidak ideal, jadi responden ini tidak ideal, berarti harus dibuang gitu. Gimana sih? Dia kan ya harus dibuang. Jadi sebenarnya kan nih yang SSL ini kan banyak, tapi ini disingkat karena ini merupakan responden kan. Jadi karena yang responden yang ini tidak sesuai ide yang kita cari, makanya harus dibuang karena ini adalah outlier. Iya, karena tidak sesuai input jadi misfit. Terus nah ini juga nih di atas outfit sebenarnya boleh dibuang, boleh tidak. Tapi kalau misalnya tadi kan dijelasin kan, kalau misalnya untuk apa sih, mendrop suatu item itu bisa dilihat dari nilai input dan juga nilai outfit. Nah bisa dilihat dari dua cara. Yang pertama dari inputnya aja, atau dinilai dari input dan output alat case. Jadi dia kalau dilihat dari inputnya itu
tidak memungkinkan, dan jika dilihat dari outfitnya juga tidak memungkinkan karena nilainya di atas outfit. Jadi outfit itu dinilai dari kesalahan-kesalahan kalau misalnya tadi pulang. Jadi kalau misalnya invade itu dinilai dari ideal yang kita mau, dan kalau misalnya si yang kalau misalnya outfit dilihat dari kesalahan-kesalahan. Misalnya tadi yang apa sih yang ini nih. Jadi kalau misalnya tadi kan misalnya dari kesalahan-kesalahan, kalau misalnya ini kan mana sih, ada lagi lah nih, misalnya ini nih. Ini misalnya kan harusnya kan ini 7, 6, jadi kan harusnya diprediksi adalah nilainya yang 6 ini harus nilainya 7, tapi karena 6 dan 7 ini kayak nggak jauh lah ya kesalahannya, kayak bedanya nggak jauh gitu, jadi ya udah, jadi masih dapat diterima gitu. Itu kalau misalnya dinilai dari outfitnya. Tadi cara nilai outfitnya, cara nyari outfitnya itu jelaskan tadi lewat yang ini, yang dari 3 indikator ini, dari yang mean square, z standar, sama polynomial circle. Berarti yang item yang merasa malu harus di drop. Terus selanjutnya, ini juga nih. Ini masuk dalam item ideal karena tidak melewati batas infit dan batas outfit. Ini juga dekat banget ya sama yang merah-merah ini. Ya udah seperti itu, guys. Sampai item 29. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini kalau misalnya pengen mendrop item atau tidak mendrop item. Tidak mendrop item. Sudah. Terus udah nih guys, ujian buat itemnya. Dan selanjutnya kan karena kata Bu sih di WinStep ini hanya untuk uji untuk menganalisis itemnya dan juga mentransform. Jadi si WinStep ini nggak kayak bisa uji hipotesis gitu loh, kayak misalnya uji regresi, uji pengaruh, kolerasi, lalalalanya. Nah itu kita pakai SPSS. Jadi dari hasil kita olah di sini, olah di WinStep ini, kita lanjutin ke SPSS. Nah, apa sih yang dipindahkan ke SPSS itu dari person measure. Jadi yang dinilai itu yang adalah yang ininya. Itu kan tadi kan ini kan kalau misalnya yang tadi person measure ini kan berarti kan ini diurutkan sesuai dari kemampuan menjawab si siapa namanya? Si respondennya gitu. Jadi kalau misalnya pengen urut berarti yang nomor 18 person entry. Nah, tetap sih yang dipindahin harus ini. Tapi kan kalau misalnya ini dipindahin ke, kan kalau misalnya SPSS itu kan berarti kan harus gimana ya, lebih mudahnya itu kan harus dipindahin ke Excel dulu kan. Kalau misalnya kayak gini kita masukin ke SPSS kayak berantakan banget, padahal kita cuma pengen ngambil nilai measure-nya, nilai pengukuran dari si responden. Nah, jadi gimana biar caranya bisa rapi? Kita ke output files, terus habis itu ke ini yang percentiles, terus habis itu kita klik yang Excel, terus kita klik OK. Tunggu guys, kata evolusi it takes a while. Ini bukan waktu yang lama kayak yang tadi yang grafik itu butuh waktu lama. Jadi pause dulu ya.